Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat pagi Sobat Runa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di padang kencang. Selamat pagi Bapak, ya Bapak, terima kasih Bapak karena telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin beribadah Bapak, kiranya berkati ibadah ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sobat Runa, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah, baitnya yang ke-6. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita mau belajar mengenai sosok Yusuf, di mana dia sebagai anak dari Yakub. Ia itu menjadi salah satu keturunan ataupun anak yang mau berkata tentang hal yang benar atau berani untuk menyatakan sesuatu yang benar. Jadi di sini dia juga berani untuk menyatakan kepada ayahnya di mana apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya merupakan hal tidak baik, tapi dia tidak merasa takut untuk bisa menyatakan apa yang benar-benar terjadi kepada ayahnya. Sehingga sebenarnya rekan-rekan teruna bisa belajar untuk mau menyatakan suatu kebenaran itu walaupun kadang kita dirundung oleh rasa takut ataupun tidak berani untuk menyatakan hal tersebut. Di sini juga Yusuf melakukan perbuatan yang terpuji, di mana sebagai anak yang terkecil dia pun membanggakan ayahnya, di mana dia diminta untuk ayahnya, dan ketika dia dilihat saudara-saudaranya di mana ayahnya begitu mengasihi Yusuf, semua saudara-saudaranya benci kepada dia dan tidak mau menyapa dia dengan ramah. Kadangkala mungkin hal yang membuat adik-adik takut untuk mau berkata yang benar, berbuat yang benar, itu mungkin karena takut dijauhi oleh teman-teman, takut dimusuhi oleh teman-teman. Karena ketika kita mau mencoba untuk melakukan suatu kebenaran, kita ditantang dan dirundung bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi kita juga berperang mental karena kita takut untuk dimusuhi oleh teman-teman kita karena kita mau berbuat suatu kejujuran dan berani menyatakan suatu hal yang benar tersebut. Pada cerita tentang Yusuf selanjutnya, sebenarnya ada satu sikap terpuji yang dilakukan oleh Yusuf terhadap pada saat itu ketika ada di rumah Potifar, dia berani untuk menyatakan dan menafsirkan apa yang memang terjadi di dalam penafsiran mimpi tersebut. Dia tidak berpura-pura, tapi dia mau menyatakan hal tentang suatu kebenaran. Nah, di sini memang kita sangat belajar tentang sosok Yusuf, bagaimana silsilahnya, kemudian dia anak siapa, dan apa yang melatar belakangi bagaimana Yusuf bisa memiliki sifat yang terpuji tersebut. Jadi sikap terpuji tersebut memang karena biasa dilakukan oleh Yusuf. Biasa dilakukan oleh Yusuf, sering diasah oleh Yusuf, sehingga dari pembelajaran dan dari sikap-sikapnya tersebut lahirlah satu kebiasaan yang memang serta-merta melatar belakangi untuk bisa memajukan sikap kita untuk selalu memegang teguh kebenaran dan ajaran tentang kejujuran itu sendiri. Dalam hal ini pula, rekan-rekan teruna ataupun adik-adik sekalian mampu untuk bisa meniru sikap dasar dari Yusuf yang memang patut diteladani, patut untuk bisa kita jadikan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan terlalu peduli terhadap apa yang orang lain pikir ketika kita mau melakukan suatu kebenaran tersebut. Ada tantangan, ada ketakutan itu tadi sendiri, dan juga adanya mungkin nanti permusuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa maju sendiri, kita bisa melangkah sendiri karena Tuhan senantiasa beserta kita, dan Tuhan akan senantiasa menaungi teman-teman ataupun adik-adik sekalian yang mau untuk menjunjung tinggi kebenaran itu sendiri. Karena ketika kita melahirkan satu kebenaran dan kebaikan tersebut, akan muncul kebenaran lain dan kita pun akan hidup dengan tentram dan damai, sehingga kita bisa menatap masa depan kita dengan penuh cerlang dan gemilang. Jadi pesan kakak di sini dari pembacaan yang kita pelajari tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, mari kita menjunjung tinggi kebenaran bagi kehidupan kita, mari kita bersemangat bagi kehidupan kita, dan niscaya nanti akan melahirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Walaupun sulit,
tapi bisa untuk dilakukan. Semakin sering kita mengasah kebaikan dan kejujuran yang ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi produk dari kejujuran itu sendiri dan berani menyatakan kebenaran tersebut, mampu untuk bisa membuahkan hasil dan karya karena kita tidak ada ketakutan dalam diri kita. Terpujilah Kristus, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat dan teladan bagi teruna sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sobat Teruna terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layan. Untuk merespon firman Tuhan tersebut, marilah bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 118, Janganlah Kau Takut, bait yang pertama dan yang ketiga. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai, ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semoga tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para jajaran, petinggi-petinggi ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Semoga mereka bisa memimpin negara ini lebih baik ya Tuhan. Dan kedepannya bisa lebih aman ya Tuhan. Dan semoga saja ya Tuhan keadilan bagi tiap masyarakat terjadi ya Tuhan. Aku mohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh tempat dan daerah, terlebih khusus di Gereja GPIB Sawangan. Berkati setiap pendeta, presbiter, pemandu lagu, pianis, dan seluruh pelayan yang ada di gereja, agar dapat selalu senantiasa memiliki kesetiaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan, sehingga mereka dapat melayani dengan hati yang sukacita. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa terlebihnya khusus untuk semua pengurus serta pelayanan PT DGPB Sawangan. Biarlah Tuhan selalu memberikan rasa semangat untuk terus melayani Tuhan. Selalu ikut campur tangan dalam setiap kegiatan yang berjalan di PT GPB Sawangan. Kiranya setiap program-program yang direncanakan oleh seluruh pengurus bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami akan berdoa untuk anak-anak taruna agar tetap sehat. Bimbinglah kami dalam Roh Kudus-Mu saat ujian, agar kami dapat menghadapi soal-soal ujian dengan kemampuan yang kita miliki, dan mendapatkan nilai yang terbaik. Berikan kami kesiapan dalam menghadapi sekolah tatap muka. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Engkau mau mengangkat segala penyakit yang diderita oleh mereka. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk orang-orang yang sedang berulang tahun.
Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menambahkan umur mereka. Berikan mereka kesehatan dan juga berkati mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami dalam bekerja ya Tuhan. Lindungi mereka dan berikan rezeki yang cukup untuk mereka. Dan berilah kesehatan yang terbaik buat mereka, agar dapat terus bekerja, membimbing kami dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, barusan telah disampaikan serangkaian doa syafaat oleh para teruna kami terkasih, mulai dari pokok doa yang pertama sampai dengan doa yang kelima. Biarlah kiranya Tuhan apa yang menjadi permintaan kami dan permohonan kami dapat terkabul oleh hormat dan kasih karunia Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Tuhan, inilah kami yang mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang amat sangat sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sobat Teruna, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan sebagian dari apa yang kita miliki lewat persembahan kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya Bapak, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Bapak. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat Teruna terkasih, kita sudah berada di ujung ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Marilah bersama kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dengan menjadi teruna yang memegang teguh firman Tuhan. Marilah bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 226, Hidup yang Jujur, bait yang pertama dan yang ketiga.
pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Rekan-rekan teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan kembali ke kegiatan dan juga ke kehidupan kita masing-masing. Marilah terima kasih Allah yang ada dicurahkan dalam kehidupan kita. Terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.